Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Trio K. Kang Haji, Kang Juan, Boy, Kang Boy. Kang Betul. Boy. Narasumber mantap. Jadi di video kali ini akan menceritakan dan menguak tentang mitos Munding Dongkol. Munding Dongkol itu kejadiannya di Sungai Citarum ya? Iya, Sungai Citarum berarti sepanjang Sungai Citarum aja. Sepanjang Sungai Citarum. Ada yang beda nih kayaknya di Kang Joon. Kang Joon? saya Oh, Kang saya Boy. kalau saya kan mencintai apa namanya? Apa namanya? Jadi bisa berkamuflase. Oh, berarti Anda mempercayai juga itu Bukan adanya mempercayai. keris Ini di mah- situ. Ini mah bukan. Ini mah kan variasi. Kujang. Oh, variasi. Tapi ini jangan macam-macam. Identitas Sunda ya? Ini kita Sunda karena saya orang Sunda asli. Orang Sunda ya. asli gitu. Saya orang Sunda asli ya. Mencintai budaya kan tidak apa-apa. Oh, Oh, iya, bagus, bagus. Harus itu menghargai sejarah kan. Bagus lah. Setuju Kang Boy? Setuju banget. Oh, setuju. Apalagi mempercayai. Apa? Enggak. Enggak. Saya senang apa namanya? Kalau dalam penampilan tuh senang beda-beda. Nah, betul, betul. Tidak monoton ya? Ya, tidak monoton. Oke, mantap. Wajah juga kan kadang emang gini. Monoton gini. gitu. Itu ya bebas lah. Ya nggak kayak Kang Boy monoton terus kayak gini. Gitu. Panas ya ngobrol-ngobrol. Oh iya. Suasana. Iya, panas ya ngobrol-ngobrol. Jadi gitu Baraya, Kang Boy akan menceritakan dan menguak tentang mitos Munding Dongkol yang terjadi di aliran Sungai Citarum seperti itu. Munding. Oh, kalau bahasa Indonesia tuh kerbau ya. Ya. Munding kerbau. Kerbau dongkol yang kita tahu. Munding itu bahasa Sunda, jadi bahasa Indonesianya kerbau gitu. Nah, gimana Kang Boy kisahnya dan apa dulu yang akan dilakukan? Yang dilakukan seperti biasa, saya harus ritual dulu sebentar ya, kawan-kawan. Ya, silakan lah. Ya. Ada ini enggak namanya ritualnya mau ada variasi enggak atau sama-sama aja? Itu ritual nggak bisa itu Oh. harus dari itu kan panggilan. Oh, nggak? panggilan alam. Alam nggak bisa di Oh, ya. kita mau mengundang masa lalu masuk Mengundang. Bang, Masa lalu bisa Masa diundang lalu ya? bisa diundang. Bisa diundang. masa lalu nggak bisa kan dari lagu juga nggak bisa diundang. Oh, iya. mengundang jadi mengundang zaman dulu saya jin dulu Oh, jangan undang-undang lah. Takut. Ada undang-undang. Emang ngundang jin katanya. Jin itu adanya di Cihamplas padahal. itu celana. Oh, celana. Ya, Silakan lah. Silakan, Kang Boy, dilanjut. Berbeda sekarang Oh, iya. Udah ya. planetnya. Dulu deh. Dengan tempat yang berbeda juga. Iya, Oh, iya. tempatnya berbeda. Ya. Kita kembali Lagi ke studio kita. Studio kita. Karena kemarin ini lagi direnovasi kemarin. Iya, betul. Ininya doang. Ininya mah enggak. Ya, Ya. dilanjut Kang Boy. Siap. Mau dimulai cerita atau seperti apa? Enggak, silakan. Ada yang kurang sedikit. Tiupan. Mau tiupan apa? Oh. kurang. Sudah sekarang Oh, sudah sudah. lega, sudah Sudah lega. beres. Jadi ceritanya mengalir langsung saja di dalam diri. Ya, betul. Silakan deh. Siap? Karena baraya-baraya sekalian juga pasti menunggu ya. Iya. Menunggu Jadi, cerita dari kamu. ya. Silakan. Bisa dulu zaman Tugu. Saya mau ada masuk dulu. Tep, sudah. Hup. Zaman orang tua saya, mungkin orang tua kalian semua. Itu ada cerita dulu kisah kerbau. Siluman kerbau yang dinamakan Munding Dongkol. Munding Dongkol. Munding Dongkol. Jadi kisah Munding Dongkol itu pertama adanya seorang ibu-ibu sama anaknya maghrib main kan dulu, kalau main nggak boleh, kalau sudah maghrib suka dimarahin sama orang tua. Kata orang tua. Ada takutnya ada sanikala Apa itu? kalau Sani? wewe gitu. Oh, kalau ngewawai. Iya kalau mau wewe gitu. Mitosnya kayaknya Dulu kan bahaya kalau emang maghrib, saya juga kalau ketiduran suka ada aneh sih. Dulu si anaknya tuh main-main gitu sama teman-temannya sendiri.
sama teman-temannya sendiri. sama Berarti teman-temannya lebih dari sendiri ya? lebih dari sendiri ya maksudnya, sama teman-temannya sendiri, lebih dari sendiri maksudnya. Bermain di maghrib itu di sungai itu apa kayak apa? Bantaran sungai. Kayak Sungai Citarum kan Bantaran gitu-gitu, sungai ada Citarum. rumah pinggirnya, Ya, ya. rumah-rumah gitu. Ya namanya bantaran sungai. Oh, bantaran ya. Sungai Citarum. Nah setelah itu dia terpleset kah? Nggak tahu terpleset. Pokoknya itu si maghrib itu si anaknya hanyut hilang. Kali Saat terpleset maghrib. sih. Maghrib itu hilang, dicari oleh ibunya sendiri. Si ibu itu nyari-nyari. Tidak ketemulah dia yang anak itu hilang satu. Si anak ibu itu nyari-nyari dan ternyata si anak itu si anak itu hanyut di sungai itu. Sungai Citarum. Citarum. Seram sekali Sungai Citarum itu. Terus dicari oleh orang-orang bisa gitu. Ternyata ada sesosok siluman yang marah, bertanduk, juga seram. Seram ini mengingatkannya ini. Jadi bertanduk kerbau gitu, seperti kerbau. Tanduknya sama giginya panjang. Taring. Oh ya taring. Ini panjang sekali. Dan dia suka meminta tumbal. Dan teruslah itu meminta tumbalnya ini. Ya di sungai itu. Jadi banyak anak yang hilang. Iya, ada banyak kejadian terus. Tapi akhirnya ketemu nggak itu anak-anak yang? Enggak, tidak ada meninggal. Oh jadi jasadnya tuh nggak ada? Ya, jadi seperti Ya meninggal tapi jasadnya tidak ditemukan gitu maksudnya? ditemukan jadi. Tapi jasadnya Mengambang gitu. Oh. Ada yang ditemukan, ada yang tidak. Berbeda-beda sih. Kan tidak satu korban. Oh iya. Banyak korban berarti ya. Banyak korban. Rata-rata anak kecil. Anak kecil rata-rata. Dan kadang ada yang ingin bunuh diri. Ya, jadi ada hasutan mister. Mistis. Maaf. Mistis, ada hasutan mistis. Mister Gepeng kalau. Nah, setelah itu dicari oleh orang bisa, ternyata ada suatu hari itu terlihatlah si munding itu ketika air ingin meluap. Air akan meluap. Dan akan berbeda ya. Akan meluap ya. Dia tiap meluap si munding dongkol itu seperti meminta, dan karena itu seperti banjir lagi, terus banjir. Jadi emang di situ teh si munding dongkol itu minta timbal gitu ya. Tumbal, itu timbal iya. buat kita saya. Timbal plus tahu. Oh iya, itu enak. Ya, lanjut. Timsel. Ya itu bukan. Terus ya. Jadi si munding itu kalau marahnya ke benteng-benteng gitu, benteng Takeshi. Bukan, benteng-benteng warga. Ya, jadi si tanduknya ke bantaran. Dia disangkanya itu si pinggir-pinggir kan suka ada bantaran. Hancur itu sama si munding dongkol tanduknya, karena ada kebetulan pas hujan, pas air meluap pada bentar nyatu dak. Iya. Nah, di situ pula terus ketahuan ternyata oleh masyarakat sampai ramai, apa itu munding dongkol kerbau siluman kah? Ya ramai di situ, banyak yang berspekulasi berarti ya. Berspekulasi. Saya pun pernah waktu kecil sih. Saya seram melihat mundingnya. Enggak tahu. Pernah melihat Kang Boy? Enggak, maksudnya pernah ada pas kebetulan tragedi bayangan-bayangan gitu. Bayangan singkat. Bukan bayangan mantan. Oh, bukan itu bayangan masa lalu gitu. Oh iya. Bayangan yang tidak harus dilakukan ke depan. Oh iya, tidak diingat-ingat. Jadi si bayangan kerbau itu bayangan kerbau munding dongkol itu seperti Anda. Enggak beda ya. Itu munding dongkol ada gitu tanduknya. Dan ternyata si siluman itu sempat ramai ya, si kerbau itu mau dicari apakah benar kerbau asli atau bukan. Oh, ternyata ada cerita lagi dari masyarakat, ternyata yang bikin meluap itu sampah. Berarti bukan munding. Kalau yang percaya itu ada siluman ya mungkin Ada
ada nggak tahu sih. Tapi emang ada Spekulasi. ada kemungkinan juga sampah bisa meluap kan. Ada Iya, sampah gitu. karena sampah gitu. Mungkin juga. Jadi Gitu. tumbal-tumbal itu bukan diakibatkan oleh munding dongkol. Kalau kepercayaan dulu oleh mending dongkol itu si kerbau si wucing itu si wucing. Oh, jadi Namanya Sung Kokong. Nah, teman sih. ada orang yang percaya bahwa anak yang hanyut terbawa arus di sana tuh karena minta tumbal gitu. Ya, karena munding. ulahnya munding dongkol. Ya si kerbau. Ada juga yang percaya bahwa itu memang murni kecelakaan. Begitu Ya, kan? betul benar. Berarti kembali ke kepercayaannya masing-masing. Ya, Seperti itu. Tapi mitos itu udah lama sekali ya? udah lama sekali dan hilang begitu saja dikarenakan ada orang yang Mancing. mancing gitu. Mancing mana ya? Lucu juga. Kru kita juga pernah mancing di sana. Oh, mancing. Si Becut. Oh, Pernah di Citarum ya? Pernah Nek? mancing di Pernah. Citarum. mancing apa lele? Mancing apa dia lele apa? Lelai. Oh, lelai. Mancing lelai. Mancing lelai. Karena di sana nggak ada ikan, adanya munding dongkol ya. Iya, ada kuning kerbau. Jadi gitu ceritanya. Jadi tidak lama-lama ke zaman sini udah hilang. Udah hilang, berarti hilang begitu saja. Nah, lah, warga begitu saja. sekarang yang banyak bilang bahwa itu sampah. Oh, berarti- Sebenarnya munding dongkol itu maksud dari kata sampah. Mungkin takut salahnya. Nggak salah. Dari berarti apa ya disebutnya? Arti lain mungkin. Iya, arti betul. Arti betul. lainnya Arti- sampah, berarti bukan benar-benar siluman dong. Iya sih. Begitu dong. Tapi saya tadi salah nggak kayaknya gaibnya saya. Berarti gitu Baraya, katanya mitos munding dongkol yang ada di Sungai Citarum itu ternyata bukan benar-benar siluman seperti itu. Jadi gimana Kang Jian? Tanggapannya? Jadi kalau menurut pandangan saya Kang Haji, pandangan 3 dimensi ya. Pandangan 3 dimensi saya. Tapi sebentar lah. Saya juga kan kalau menjelaskan harus meditasi. Meditasi. Meditasi dulu. Sebentar disimpan dulu ya. Kang Jian berubah. Itu sebuah tumbal juga. Iya. Saya meditasi dulu ya. Boleh? Kang Boy? Silahkan. Kalau kok hampir mirip itu. Beda. Saya mah ada permainan musik irama. Silahkan. Kayaknya itu mempermainkan ilmu saya Anda. Enggak sih, sudah enggak jadi ya. Sudah diganggu aja ini. Anda mempercayai juga Enggak, berarti. saya enggak mempercayai. Saya mah iseng aja. Itu bahaya hati-hati. Antar ada serangan-serangan Saya tangkal. netizen Oh, maksudnya. Nggak apa-apa. Maha benar hati. Ya jadi kembali lagi Kang Haji, kalau dari pandangan saya, sudut pandang saya ya, tadi kan saya baru dengar mitos atau kisah si munding dongkol itu. Munding Ya. dongkol. Baru dengar itu. Citos apa mitos? Mitos. Kalau citos makanan. Iya. Iklan lagi. Iklan lagi. Iklan. Jadi baru dengar memang kan diceritakannya. Maaf. Jadi diceritakannya kan si munding dongkol itu mencari tumbal anak kecil ya. Banyak anak. Banyak anak yang bermain maghrib tuh. Bermain maghrib. Bermain pada maghrib. Oh iya. Sejak waktu maghrib, bukan bermain maghrib ya. Iya, Bermain pada waktu maghrib. Salah lagi. Iya, terhanyut gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita jangan berbicara jauh dulu pada hal agama atau apa. Kembali kepada pengawasan orang tua. Oh betul. Itu pengawasan orang tua, dari sisi pengawasan orang tua ketika bukan mitos ya, memang kata orang tua zaman dulu kan kalau maghrib itu bahkan dalam agama pun kan Ada, memang. dijelaskan ketika masuk maghrib itu suruhlah kembali anak-anakmu ke Dalam rumah memang ya. dalam arti kan sudah maghrib itu ya aktivitas bermain sudah selesai gitu ya, Iya. jangan sampai main apalagi di bantaran sungai gitu kan, kembali kepada pengawasan orang tua. Supaya seorang anak terperosok itu kan, ini bagaimana nih pengawasan orang tuanya, kenapa dibiarkan bermain di bantaran sungai. Oke. Nah berarti kan terperosok pun bukan berarti karena adanya munding dongkol gitu ya. Bisa saja kan itu sebuah kecelakaan yang ya namanya musibah tidak ada yang tahu gitu ya, tidak ada yang tahu. Jadi seperti tadi kan kamu akhirnya itu bukan karena munding dongkol gitu ya. Ya kayaknya dulu kan belum ada elektronik, kayaknya lagi main gatrik kayaknya kalau maghrib. Ya bisa jadi. Main kaleci. Ya. Oh iya, kaci. Jadi ya makanya saya tidak menarik dulu kepada si agama, karena bermain di maghrib hari ya, menurut waktu maghrib itu kan
ya ini pengawasan orang tua kan berarti kan iyalah pulang gitu kan, sudah maghrib itu pulang waktunya, apalagi maghrib waktunya kita beribadah saat maghrib. Makanya kan ada dalam sebuah keluarga itu disarankan setiap maghrib bersolat, kalau tidak sholat di masjid di rumah itu sholat berjamaah bersama. Memang harus pulang ya. Matikan TV, fokus setelah sholat kita tadarus bersama keluarga, itu kan suatu keharusan gitu ya. Jadi bukan berarti karena ada mitos gunting dongkol itu namanya kecelakaan gitu ya. Kalau misalkan sering berkali-kali berarti kan yang harus dipertanyakan, kenapa orang tua membiarkan anaknya bermain pada waktu maghrib di bantaran sungai gitu kan. Kan pasti ada khawatiran celaka kan, ya tidak ada yang tahu gitu ya. Nah, kemudian celaka meninggal ya itu sudah menjadi jalan atau garis dari Allah gitu kan, seperti itu. Nah kemudian tadi apa namanya ada banjir atau gimana? Iya, jadi sering meluap itu air sama itu agak sering ke mata itu kebal juga gitu. Perih ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa itu ritual itu. Ya, berarti ilmu Anda masih rendah. Iya. Jadi tadi mitosnya kan air tuh sering meluap ke pemukiman warga. Mitosnya ada mending dongkol mulai menggeduk-geduk kepala ke bantaran ya, Ya, tembok. bukan disco tapi ya. Ya, bukan. Ya jadi kalau itu kan sebenarnya semakin hari itu kan permasalahan Sungai Citarum itu kita jadi membahasnya nih, kita ke pembahasan Sungai Citarum ya. Sungai Citarum kan sampai sekarang udah puluhan tahun kan, kalau setahu saya kan sering terjadi banjir gitu ya, apalagi di wilayah Dayakolot yang terkenal kan sering banjir. Tidak bisa kita menariknya pada ini karena munding dongkol yang sedang mengamuk gitu kan. Mungkin mundil dongkrak Bisa itu, saya emang setuju aja. Bisa setuju ya. Permasalahan Sungai Citarum meluap kan itu bukan karena adanya munding dongkol, tapi kan yang sekarang jadi permasalahan itu karena perilaku manusianya yang sudah mulai tidak disiplin kan, banyak membuang sampah ke sungai sehingga akhirnya terjadi sedimentasi di bawah sungai, peninggian dataran sungai, akhirnya air kan meluap itu ketika hujan besar terjadi air meluap. Pikir juga gitu ya, Anda pintar juga. Iya, saya cuma pura-pura pintar. Bodoh. Iya. Ya jadi gitulah, jadi mitos itu ya, apalagi saya baru dengar ya mitos. Kalau ya mengaitkan ke situ ya itu terjadi bukan karena mitos adanya munding dongkol, tapi sekarang kan permasalahan Sungai Citarum ini sudah mendunia kan, bahkan dicap sebagai sungai terkotor di dunia. Citarum sudah pernah dicap sebagai sungai terkotor di dunia, sampai makanya akhirnya kan sekarang pemerintah terus gencar melakukan sosialisasi terus pembenahan agar masyarakat tuh mau buang sampah pada tempatnya. Tidak, sekarang kan banyaknya masyarakat buang sampah ke sungai, bahkan limbah pabrik juga tercemar akhirnya. Kemudian terjadi hujan, adanya sedimentasi dataran sungai, ya ke saat hujan besar ya air meluap terjadilah banjir. Bukan karena yang tadi diceritakan kan ada si munding dongkol yang mengamuk air hingga akhirnya tergoyak-goyak dan tumpah ruah kayaknya ke bawah palit dia, mungkin si kerbau itu bisa jadi. Makanya sekarang sudah tidak ada gitu. Makanya langsung muncul di TV jadi gumung. itu keras sakti. Keras sakti itu ya. Itu Sun Gokong. Karena di Citarum udah nggak laku dia. Udah nggak laku. Pindah dia. Bahkan kucing. Ada dangu. Dengar. Si munding dongkol itu sekarang. Tapi jangan nanti serem ini mah. Ya terus ya pengen lah sekarang. Udahlah serem. Langsung aja berarti kita aja ya. Jadi kesimpulan kalau dari saya ya itu jangan selalu mengait-ngaitkan sesuatu hal pada sebuah mitos yang di luar nalar atau logika lah ya. Jadi padahal kan pada kenyataannya kenapa terjadi banjir ya itulah manusianya sendiri yang tidak mencintai alam. Jadi jangan membuang sampah ke Kan ada ungkapan cintai alam, alam mencintai kita. Itu saya suka karena saya bersatu dengan alam. Betul. Jadi intinya buanglah mantan pada tempatnya betul. itu harus itu juga harus itu bagus itu bagus pintar bagus tapi janganlah jangan kasihan ada yang nunggu gitu ya. Jadi gitu Baraya, jadi mitos yang diceritakan oleh Kang Boy itu sebenarnya bukan benar-benar terjadi oleh munding dongkol gitu ya, tapi karena ulah masyarakatnya sendiri gitu. Jadi tolonglah untuk warga-warga di sekitaran sana ataupun warga yang pendatang atau
asli. warga aslinya gitu ya harap membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di Sungai Citarum karena ya itu akibatnya ngimbasnya ke warga daerah Dayakolot ya, Ya Kang Jun, sekitar bantaran sungai ya. bantaran sungai itu Kolot, banyak Bale Endah gitu kan. banyak terjadi banjir gitu kan, kena musibah juga, kasihan mereka gitu. Disalahin munding dongkol. Apa? Munding dongkol yang disalahin gitu. Enggak salah munding enggak salah munding dongkol. Semua ini dongkol. terjadi atas kuasa Allah. Iya, Oh, betul. tapi kenapa terjadi atas kuasa Allah? Manusia tidak mencintai alamnya. Nah, seperti Dan itu. alam tidak mencintai kita akhirnya. Betul. Kalau Anda menyalahkan munding dongkol sama halnya dengan Anda menyalahkan babi. Seperti Kenapa? episode kemarin. Oh, Babi iya. ngepet. Oh, bari ngetem. Babi Ngepek. babi nge- Ngebengi. Babi ibab tepeng. Oh, ibaratnya pengen itu saya mau Iya, mengatakan itu. Nah, jadi ya padanya itulah mitos yang diceritakan oleh Kang Boy. Jadi ya kembali ke kepercayaannya masing-masing. Tapi pada intinya ya itu ulah masyarakatnya sendiri gitu yang membuang sampah sembarangan ke Sungai Citarum. Di episode ke-7 ya sekarang. Episode 7 ya seperti itulah cerita dari Kang Boy mengenai mitos munding dongkol. munding dongkrai, munding dongkol yang berada di aliran Sungai Citarum. Mau ngomong ini Meditasi lagi? Ada lagi? Jadi barangnya ya mungkin sampai sini dulu karena durasi ini ya. Kita juga ada keperluan lain daripada Kang Boy berbicara yang tidak-tidak. Jadi kita akhiri saja dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.